Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari menjelang siang ini Allah ta'ala hadirkan kita di majlis yang penuh kemuliaan, majlis haul al-Imam al-Arif Billah al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin ibn al-Husain bin Umar al-Attas bin Abdurrahman bin Aqil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah ibn al-Imam Abdurrahman al-Saggaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali Maulad Darak bin Alawi al-Ghayur bin Alawi bin Ali Maulad Darak bin Ali al-Ghayur ibn al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Marbat bin Ali Khala Agasan bin Alwi bin Muhammad Maula Sawma'ah bin Alawi bin Ubaidillah ibn al-Imam al-Muhajir Allah Ahmad bin Isa bin Muhammad al-Nagib bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ja'far Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zain al-Abidin ibn al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa ibn Fatimah bint Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالذكر شبه بالأنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعني فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم أمتنا في طريقتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadzal Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas adalah salah seorang cucu dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mewarisi bukan cuma darahnya Nabi Muhammad, tetapi memiliki hubungan keilmuan, mewarisi ilmunya Rasulullah, mewarisi akhlaknya Rasulullah, mewarisi taqwanya Rasulullah, mewarisi tawadhu'nya Rasulullah, mewarisi sabarnya Rasulullah, mewarisi syukurnya Rasulullah, mewarisi ridhanya Rasulullah, mewarisi zuhudnya Rasulullah, mewarisi wara'nya Rasulullah, mewarisi rahmatnya Rasulullah, mewarisi dakwah kepeduliannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga beliau hidup di jalan yang demikian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hidupkan kita di jalan beliau dan Allah Ta'ala wafatkan kita di jalan beliau dan memutuskan kita mati dalam keadaan bagaimana. Kita nggak bisa memutuskan saya mati di jalan Al-Imam Abdullah bin Muhsin. Kita nggak bisa, itu kematian bukan di tangan kita. Tetapi kita diberikan pilihan, kita punya pilihan untuk hidup di jalannya beliau. Kalau kita hidup di jalannya beliau, itu adalah sebuah jalan hingga kita menuju apa yang dituju oleh beliau, mencapai apa yang dicapai oleh beliau. Hiduplah di jalan mereka para salafus saleh, hiduplah di jalannya para aulia, hiduplah di jalannya para salihin. Apa jalannya mereka? Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi tentang jalan para sadah Bani Alwi, beliau bilang tariqatuhum khams. Jalan mereka adalah 5, al-ilm, wal-amal, wal-khauf, wal-wara' wal-ikhlas. Jalan mereka adalah ilmu, dan yang kedua adalah pengamalan, dan juga al-khauf, rasa takut kepada Allah, wal-wara', keberhati-hatian dari yang syubhat, apalagi yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, wal-ikhlas, di dalam apapun yang mereka lakukan. Karenanya itu kita mendengar bagaimana Imam Abdullah bin Muhsin al-Attas dari sejak usia kecil, dari usia kanak-kanak, beliau menempuh belajar daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan bahwasanya mulai dari yang terkecil, ilmu yang paling simpel, risalah Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, yakni risalah al-Jami'ah, sebuah risalah yang simpel, tipis, sedikit, akan tetapi mengandung banyak manfaat dan keberkahan. Wa muallifuh Al-Imam Ahmad bin Zain al-Habsyi, seorang wali besar, murid Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliaulah yang memberikan bisyarah dan menjamin bahwasanya man arafaha wa amila biha arjulahu ayyakuna min ahlil ilm zahiran wa batina.
yang mengetahui, mempelajari, mengkaji kitab ini dan mengamalkannya, maka saya berharap, saya doakan agar dia menjadi ahli ilm zahir wa batin, menjadi ahli ilm zahir wal batin dengan mengamalkan kitab yang simpel tersebut. Kunu rabbaniyin, itu ulama mengatakan makna rabbaniyin adalah alladzina yurabbuna an-nas bisigharil ilm qabl kibarih, yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang simpel sebelum ilmu-ilmu yang besar. Dan sungguh bahwasanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala la yasir liman yassarallahu lah, mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Tuntut ilmu mereka. Kalau yang simpel enggak kita tekuni, enggak kita pelajari. Mungkin di majelis ini banyak orang yang belum membaca, mengkaji atau menghafal kitab Risalatul Jami'ah, sesuatu yang biasa dihafal oleh orang tua kita dulu, dan juga mereka hafal daripada kitab Safinatul An-Najah dan juga Mukhtasar Al-Latif, dan hafal daripada kitab Zubad. Bahkan enggak sedikit dari mereka yang menghafal kitab Minhaj dan kitab Tanbih Lisyirazi, bahkan ada yang menghafal kitab Muhadzab, dan enggak sedikit dari mereka yang hafal kitab Sahih Al-Bukhari dan kutubus sit lainnya radhiyallahu anhum wardahum ajma'in, yang mengkaji Ihya Ulumuddin bukan cuma sekali, ada yang sampai 40 kali, ada yang sampai 50 kali, ada yang sampai 70 kali membaca kitab Ihya Ulumuddin. Dan inilah semangat mereka di dalam keilmuan tersebut. Kaji, pelajari ilmu mereka, sebab manakala kita bodoh, maka kita akan dicemooh. Kemuliaan apa yang kita capai? Justru orang yang bodoh, dia mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan salaf dan leluhurnya. Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya magbahal jahal fi man yantasib birijal, sungguh alangkah tercelaknya kebodohan apabila melekat pada diri orang yang merupakan keturunan para wali-wali besar, keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muhammad Al-Baqir kepada putranya bahwasanya, ya waladi al-jahl gabih wa bi wa bak agbah, duhai putraku, kebodohan tercela, tapi kalau yang bodoh kamu dan saya, cucunya Nabi Muhammad, maka lebih memalukan lagi. Kita sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Abdul Haddad, baitun nubuwah wal futuwah wal huda wal ilm fil madi wa fil mutawaqqi'i, qaumun yughathu bihim idza halal bala waladal masaghibi kal ghuyuthil humma'i, qaumun idza arkhadh dhalam suturahu lam tulfihim rahnal wita wal majja'i bal talqahum umdal maharibi qawaman lillah أكرم بالسجود الركعي يتلون آيات القرآن تدبرا فيه ولا كالغافل المتوزع ثبتوا على قدم رسول وصحبه والتابعين لهم فسل وتتبعي ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أوزعي. Mereka adalah rumahnya kenabian, rumah warisannya Rasulullah, rumahnya akhlak, rumahnya ilmu dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Dari zaman dulu, dari zaman ana Madinatul Ilm wa Aliun babiha, Aliun babuha, aku adalah kota ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu daripada kota ilmu tersebut. Lima warithi rasuli hawau wa amirul mu'minin Ali wa minas sibtaini qad warithu thumma kam habrin wa kam badali. Mereka para wali-wali besar tersebut, mereka meraih, menggapai warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana lam yuwarithu dinaran wala dirhama innama warathul ilma. Warisan yang mereka tinggalkan bukan emas, bukan perak, akan tetapi warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Mereka mencapai warisannya Rasulullah, dan juga warisan yang diwariskan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, yang mereka dapat juga melalui para pewaris sempurna Nabi Muhammad, Al-Hasan wal Husain, wal Imam Ali Zainal Abidin, wal Imam Muhammad Al-Baqir, wal Imam Ja'far Sadiq, wal Imam Ali Al-Uraidi wa Musa Al-Kazim, terus sampai Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, sampai kepada masanya Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang mencapai warisan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika ditanya hal khusustum ahlul bait bi syai' min dunina, apakah kalian, ditanya Imam Ali bin Abi Thalib, dikhususkan dengan sesuatu, kalian para ahlul bait memiliki sesuatu yang tidak kami miliki? Maka dijawab, tidak, sama seperti kalian, cuma Allah Ta'ala menganugerahkan illa faham uti ahaduna fi kitabillah, pemahaman yang Allah Ta'ala berikan kepada salah seorang kami, pemahaman di dalam kitab
kitab Allah, di dalam Al-Quran. Walidzalik mereka adalah orang yang senantiasa enggak pernah berpisah dengan Al-Quran. Apabila kita baca manaqib mereka di Masyra' Rawi ataupun di Ghurar ataupun di kitab-kitab lainnya, fulan bin fulan wulida bitarim hafizal Quran al-azim qara'a muhadzab wa tanbih wa ta'addaba bi abih. Fulan bin fulan dari sejak kecil beliau telah lahir di kota Tarim dan juga telah menghafal Al-Quranul Karim. Beliau telah mencapai keilmuannya hingga mencapai derajat sampai kepada peringkat kitab muhadzab dan tanbih, dan mengambil adab daripada ayahnya, daripada kakeknya, daripada leluhurnya, enggak menyimpang dari adabnya mereka. Di dalam amalan, di dalam suluk mereka mengamalkan ilmu, enggak pernah berpisah dari amal. Mereka mengkaji Al-Quran, enggak meninggalkan yang sunnah, apalagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar bagaimana di dalam manaqib Al-Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas, karamat beliau yang paling agung. Karamat yang beliau yang paling agung bukan terbang di udara, bukan jalan di atas air, bukan juga mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, akan tetapi karamat yang terbesar beliau bahwasanya beliau enggak pernah meninggalkan salat fardu berjamaah. Enggak pernah ketinggalan salat fardu berjamaah. Beliau enggak pernah luput, salat fardunya selalu berjamaah. Enggak pernah luput salat duha, enggak pernah luput salat witir, mengerjakan salat-salat yang sunnah yang demikian banyak sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan sakit tetap salat berjamaah, tetap datang ke masjid dalam keadaan sakit, terkadang pingsan, terkadang sadar, tetapi bagaimana beliau memperbanyak di masa-masa tersebut, memperbanyak daripada sholat-sholat yang fardu sudah jelas, bahkan yang sunnah pun, dan banyak berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Laqad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga dzikra tulal umri wal kutuba bakka'u lailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'dzibut ta'aba. Aku telah kehilangan orang-orang yang mulia yang mana seumur hidupnya dari kecil sampai wafat mereka enggak pernah berpisah dari kitab, enggak berpisah dari zikir, enggak pernah berpisah dari akhlak dan adab. Kerjaan mereka di malam hari adalah senantiasa sibuk di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan tiang-tiang mihrab, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, berlinang air mata di khalwatnya mereka menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu semua mereka enggak menganggap dirinya orang yang paling mulia. Mereka enggak menganggap dirinya orang yang paling hebat, akan tetapi menganggap dirinya orang yang paling hina, yang paling kerdil, sebab mereka mewarisi tawadhu'nya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasab al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas yang tadi kita bacakan dari beliau sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada satupun dari mereka orang yang menyombongkan dirinya. Enggak ada satupun dari mereka orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada semut, apalagi menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia, apalagi menganggap dirinya lebih mulia daripada muslim lainnya. Selalu memuliakan orang lain, bersikap adab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati, dengan menganggap dirinya orang yang hina. Kalau mereka bisa jalan di dalam bumi, mereka bakal jalan di dalam bumi, di bawah bumi. Mereka tidak berani menyombongkan diri terhadap tanah yang mereka pijak, enggak berani menyombongkan diri terhadap batu yang mereka injak, menganggap semua makhluk lebih mulia daripada dirinya sendiri. Warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk ke kota Mekah membawa kemenangan dalam peristiwa Fatah Mekah, beliau menunduk ke bawah. Saking menunduknya bukan membusungkan dada, beliau menunduk hingga janggutnya bersentuhan dengan hewan tunggangan yang beliau tunggangi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam syama'ilnya Nabi Muhammad, pandangannya Rasulullah lebih banyak memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Dan bahkan bagaimana di dalam syama'ilnya Nabi Muhammad, in udhiya ya'fu wala yu'agib wa in khusima yasmut yaskut wala yujawib. Apabila diganggu beliau memaafkan, enggak membalas, enggak menghukum. Apabila beliau dicaci, apabila beliau dimaki, apabila beliau didebat, maka beliau diam, tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam, enggak mengklarifikasi untuk dirinya sendiri.
Kenapa? Adapun syariat Nabi Muhammad dia jelaskan, dia bela, tetapi membela diri sendiri lah, bukan perangainya beliau wala perangai ayahnya beliau. Karena Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam masjid. Tahu-tahu ketika beliau masuk dalam masjid, maka kebetulan ada orang lagi khutbah di masjid. Tadinya khutbahnya benar, ngelihat salah seorang cucunya Nabi Muhammad SAW berubah haluan khutbah, dipolitisir, isinya provokasi, cacian dan makian, mencaci maki Al-Hasan, mencaci maki ayahnya, mencaci maki ibunya. Siapa ibunya? Sayyidatun Nisa'il Alamin binti Sayyidil Mursalin, Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah. Beliau diam, enggak menjawab. Anaknya sampai berkata, ya waladi, ma tasma' ma ya walidi, ya abuy, ma tasma' ma yaqul. Kamu enggak dengar apa yang dia ucapkan? Naam, saya dengar. Bilang fa'ajibhu, kamu jawab. Maka dijawab oleh Imam Hasan bin Ali, bukan kepada dua orang tetapi kepada anaknya. Dia bilang, dia nasihati anaknya, ya waladi mata ahidta abaka sabbaba. Duhai putraku, dari sejak kapan kau dapati ayahmu, kakekmu, leluhurmu tukang caci maki orang? Kita dicaci, Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, sampai sekarang pun masih dimaki orang. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dicaci, dimaki, bahkan dibunuh saat sholat subuh. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Begitu. Maka kita ini dicaci, dimaki, tetapi enggak ada satupun dari leluhurmu yang tukang caci maki orang. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka. Innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira. Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyingkirkan kotoran dari hati kalian. Jangan ketika kotoran tersebut sudah disucikan, tahu-tahu kita masukin lagi dalam hati kita. Kita isi hati kita dengan kedengkian, kita isi hati kita dengan dendam, kita isi hati kita dengan akidah yang menyimpang, kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya, nggak ada yang bisa menolak pemberian Allah Ta'ala. Apabila Allah ingin memuliakan hambanya, nggak ada yang bisa menolak kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Yuriduna ayyutfu bi afwahi zurihim masabiha nurin qad mahat lidh-dhalami minas salafil madin wal khalafil ladzi dzakarna kiraman agabat bi kirami. Ingin memadamkan dengan mulut mereka cahaya-cahaya yang menyala di muka bumi ini dari ahli baitnya Rasulullah, dari aulia wassalihin, ingin memadamkan cahaya-cahaya mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, wa ya aballah illa yutimma nurahu, Allah taala enggan kecuali menyempurnakan daripada cahayanya tersebut. Akan tetapi hendaknya kita ikut di dalam jalan cahaya tersebut, mengambil secercah cahaya dari cahaya mereka, terangi hati kita. Enggak ada gunanya kebencian, nggak ada gunanya kedengkian, nggak ada gunanya iri dan hasud. Orang macam kita, katanya Imam Abi Bakar bin Al-Adani bin Abdullah Al-Idrus, beliau mengatakan, wa mithluna ya hasidina yuhsad dzugul ana. Orang yang semacam kita memang orang-orang pada hasud sama kita, pada iri kepada kita. Kita selalu menjadi objek orang yang hasud kepada kita. Tetapi berubah kita menjadi orang yang hasud, itu bukan jalannya kita. Kita menjadi orang yang mencaci, itu bukan jalannya kita. Itu bukan jalannya Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Karena Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan, beliau dibawa oleh ayahnya jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin, minta doa kepada Habib Abdullah bin Muhsin, didoakan. Di antara doanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin kepada Al-Jad Al-Habib Salim, beliau bilang, Allah yukathir husadak, semoga Allah memperbanyak orang yang hasud kepada engkau. Al-Jad Al-Habib Ahmad, ayahnya beliau, menjerit, ya Habib, kenapa disumpahin? Itu bukan disumpahin. Maknanya kalau banyak yang hasud, dia punya banyak nikmat, punya banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesian kalau nggak ada yang hasud, nggak ada yang iri kepada dia. Waliyadzubillah min dzalik. Karenanya itu kullu dzi ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, ada yang hasud. Akan tetapi jangan kita menjadi orang yang ngotorin diri, ngotorin mulut, ngotorin tangan. Sebab mereka adalah para leluhur kita. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini atas gadam salam, jalan salam. Mulut mereka selamat,
tangan mereka selamat, nggak mengganggu orang, nggak mencaci orang, nggak mendengki orang, hati mereka selamat. Radhiyallahu anhum wa ardhahum, lakinnahum abauna wa syuyukhuna wa ajdaduna mimman madha bi salami. Mereka adalah orang-orang yang berlalu di muka bumi ini atas gadam jalan salam, jalan kedamaian. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu beliau bagaimana ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula qad baghaw alaina in aradu fitnatan abaina sampai Rasulullah mengangkat suaranya tinggi mengulang abaina sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak mau ganggu orang, kita enggak mau mencaci orang, kita enggak mau mendengki kepada orang lain. Ini akhlaknya mereka. Sehingga kan al-Imam Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Al-Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Hadal Habib Hadun bin Hud, di antara wirid dan zikir beliau ditutup. Kalau sudah selesai zikir, selesai wirid, beliau tutup zikirnya itu dengan sebuah doktrin untuk dirinya sendiri dan untuk murid-murid dan anak-anaknya. Habis dia zikir subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, dia tutup dengan satu kalimat sebagai introspeksi untuk dirinya, pelajaran untuk diri dan keluarganya. Dia bilang apa? Hud bin Ali la yu'zi ahad. Ayahku sekaligus guruku Hud bin Ali bin Hasan enggak pernah ganggu orang. Enggak pernah ganggu orang lah dengan mulutnya wala dengan tangannya. Dulu ketahuilah para salaf kita, mereka diganggu, tetapi ketika mereka sikapi dengan akhlak, dengan keluhuran budi, pembenci berubah menjadi pecinta. Orang mencaci Ali Zainal Abidin, ditanggapi alakah hajah, kau punya hajat yang bisa saya penuhi. Seandainya ucapanmu benar, saya beristighfar. Kalau ucapanmu salah, saya mohon ampunan Allah buat kamu. Tapi itu nggak penting, kamu punya hajat yang bisa saya bantu. Sampai itu orang malu, diberikan pakaian jubahnya beliau, diberikan uang 1000 dirham. Kemudian itu orang sampai berucap, berubah tadinya pembenci, berubah menjadi pecinta. Dia bilang, asyhadu annaka ibna binti Rasulillah. Aku bersaksi kalau engkau memang betul cucu dari putrinya Rasulullah, cucunya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak bilang saya cucunya Nabi, saya keturunannya Nabi. Lah, pembenci sendiri yang mengatakan kamu memang betul cucunya Rasulullah. Kapan? Ketika melihat apa? Bukan melihat kertas, bukan melihat label, bukan melihat klaim, bukan melihat ucapan, tetapi melihat akhlak. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Dan sungguh dulu mereka para wali-wali tersebut adalah orang-orang yang di wajah mereka, orang ngelihat wajah mereka bersaksi ini betul cucunya Nabi Muhammad. Ngelihat akhlak mereka bersaksi ini betul cucunya Nabi Muhammad. Ngelihat tawadhu'nya mereka bersaksi wallahi ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembenci berubah menjadi pecinta. Radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in. Terus berlalu zaman, berlalu waktu, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wa tabu'u syahwat fa sawfa yalgauna ghayya. Apa yang terjadi? Pecinta berubah menjadi pendengki. Ngelihat apa? Ngelihat siapa? Ngelihat orang macam saya, ngelihat orang macam kamu, ngelihat orang macam yang macam-macam di zaman sekarang ini. Hingga enggak heran kalau mereka membenci, waliyad billah min dzalik. Itu di sebagian teman kita, sebagian sahabat kita tatkala istimewa dakwah, mereka dapat pujian, Masya Allah banyak orang masuk Islam di tanganmu, begini dan begitu. Maka dia berkata, bukan itu masalahnya, tetapi yang lebih menyakitkan hati kita adalah berapa banyak orang mundur dari Islam, nggak jadi masuk Islam, jadi anti kepada Islam dan kepada jalan yang mulia ini gara-gara ngelihat orang yang semacam saya, gara-gara melihat orang yang semacam kita, hingga mereka mundur. Jangan-jangan kita orang yang menjegal orang dari jalannya Ahlul Bait, membuat orang yang benci kepada Ahlul Baitnya Rasulullah, membuat orang membenci jalannya para aulia wassalihin, membuat orang jadi anti kepada Nabi Muhammad. Mereka enggak lihat Nabi Muhammad, tapi mereka melihat umatnya Nabi Muhammad yang tidak mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, maka membuat mereka jadi anti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu bayyidhu wujuhahum, girangkan wajah mereka, putihkan wajah mereka. Jangan kamu coreng wajahnya Abdullah bin Muhsin, jangan kamu coreng wajahnya Abdullah Haddad, jangan kamu coreng wajahnya Faqihil Muqaddam, jangan kamu coreng wajahnya Ubaidillah bin Ahmad, jangan kamu coreng wajahnya Ahmad Al-Muhajir, jangan kamu coreng wajahnya Ali Zainal Abidin, jangan kamu coreng wajahnya Al-Hasan wal Husain, jangan kamu coreng wajahnya Fatimah Zahra, jangan kamu coreng wajahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang paling menggembirakan mereka bukan uang yang kita kumpulkan, bukan tahta yang kita dapat. Al-Habib Ali bilang bahwasanya yang paling menggembirakanku adalah ketika
keturunannya Rasul, ketika orang-orang pecintanya Rasul menempuh jalan para leluhurnya mereka, mengikuti jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum wa ardhahum ajmain. Mudah-mudahan Allah taala tempuhkan kita di jalan mereka, mengambil ilmunya mereka, mengambil akhlaknya mereka, tawadhu dengan tawadhunya mereka, menjadi penyebar kedamaian sebagaimana mereka, penyebar rahmat sebagaimana mereka, dibersihkan hati kita dari noda dan dari kotoran. Dan juga para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para kiai, para masyayikh, para asatidzah, bil khusus Khalifatul Magam Al-Habib Abdullah bin Husain Al-Attas, diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga kita semua yang hadir. Mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama Al-Habib Abdullah bin Muhsin, masuk di dalam syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam gerbongnya mereka, fi kafalhum wa ma'hum al-jinanil aliyah, di dalam gerbong mereka masuk dalam surganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji, Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim, amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitani. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afw. Jazakumullah khair.